Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimni rusdi wa alimni min syarri nafsi. Baik, setelah berdoa, akan mengabsen siswa yang hadir dan tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Coba kita absen dulu ya. Anira Syahpamindia hadir. Asnasia Saniatumila, Dila Nurjana, Gina, Intan, Mega, Naila, Rizka, Wijni, Yulianti hadir. Alhamdulillah ya. Yang sakit semoga lekas sembuh ya. Pemimpin di depan. Wijni coba. Wijni di depan. Kasih. Emas, Komadalingin, Kepala Banteng, Padihat Kapas, Pancasila, oke. Bintang emas, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas, Pancasila, oke. Ulangi, satu kali lagi. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk Pancasila. Bintang emas, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padihat kapas, Pancasila, oke. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih dari sini. Sebelum membahas materi, kita rapikan dulu bangkunya, bukunya harus ada di meja. Kemudian bukunya, bajunya rapikan dulu. Coba dirapikan. Coba lihat sampah ada di kolong bangku nggak? Sampahnya dibuang dulu. Nggak ada ya, baik. Sekarang kita melanjutkan materi bab 6 yaitu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Minggu kemarin sudah dibahas yaitu A. Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. A.1 Perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengulas materi minggu kemarin, Ibu akan bertanya, coba apa yang dimaksud dengan perjuangan? Baik, lihat, ayo. Perjuangan apa? Perjuangan berarti usaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Oke. Selanjutnya Ibu akan tanya lagi. Siapa tokoh di balik proses perumusan proklamasi? Intan. Apa? Siapa saja tokoh di balik proses perumusan proklamasi? Soekarni dan Sayuti Malik. Soekarni dan Sayuti Malik. Nah, itu adalah tokoh di balik proses perumusan proklamasi.
perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia sangat panjang, melalui proses yang sangat panjang, sehingga lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sejarah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu ketika tentara Jepang menyerahkan kepada sekutu. Kemudian golongan muda merasa terdorong dan mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian Insinyur Soekarno proklamasi. Setelah membacakan teks proklamasi, kemudian mengibarkan sangsaka merah putih yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Nah itu ya, itu perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilanjutkan materi yang kedua. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mendeskripsikan perjuangan menuju NKRI, menganalisis peran pejuang di daerah dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menyusun laporan hasil pengamatan tentang karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini yang kedua. Kemarin membahas yang ke-1 yaitu apa? Perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, terus sekarang yang kedua, pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 18 Ayat 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Proklamasi kemerdekaan bisa dilihat di sini. Proklamasi kemerdekaan merupakan awal terbentuknya NKRI. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Di sini ada peta apa? Peta Indonesia. Coba perhatikan, di sana ada peta Indonesia yang terdapat pulau-pulau, ya, banyak pulau, dan negara Indonesia, ya, negara Indonesia itu luas, ya, banyak pulau. Urusan pemerintah yang semakin kompleks dan jumlah warga negara yang semakin banyak, maka dilakukan asas otonomi dan tugas bantuan. Pada pasal 18, 18A, dan 18B dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa NKRI adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas bantuan. Nah, di sini desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas. Setelah membahas materi, kita akan membentuk kelompok belajar yang terdiri dari 3 orang. 3 orang berarti ada yang 4 orang 1 ya. Nah, coba kita bagi kelompok 3 orang. Ya, sesuai kelompok. Coba lihat ini bertiga. Sini ada tugas.
6.3 tentang undang-undang dan melengkapi informasi dalam tabel berikut. Nah, isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Di sini ada arti ada nomor 1, arti otonomi daerah uraiannya apa. Kemudian yang kedua arti daerah otonom uraiannya apa. Yang ketiga arti desentralisasi uraiannya apa. Nah, pasti kelompok 1 ya, nanti dijelaskan di depan. Kan kelompok ini memilih arti otonomi daerah. Nah, nanti dipresentasikan di depan. Semua anggota kelompoknya ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 1 akan berpresentasi tentang arti otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak kewenangan kewajiban daerah untuk mengatur dan menguruskan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang bernama Arab Saudiyah akan menjelaskan arti tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dan pemerintah pusat kepada daerah otom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab sedikit tentang peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan kepala daerah atau gubernur atau bupati atau wali kota. Ya, coba kalian tulis poin-poin penting yang ada di materi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, setelah menulis poin-poin, nanti dilanjutkan menjawab pertanyaan ya. Nah, sekarang tuliskan dulu poin-poinnya. Poin-poin pengertian dari apa? Daerah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Ditulis di dalam buku masing-masing. Poin-poinnya ditulis dalam buku masing-masing. Mulai lagi. Sekarang kita akan ya ke semua lagi ya, ke tempat duduk lagi. Ke tempat duduk masing-masing.
menjelaskan pengertian daerah dalam kerangka negara Republik Indonesia, kemudian tadi kerja kelompok, diskusi kelompok, kemudian menuliskan poin-poin di dalam materi pengertian daerah dalam kerangka negara Republik Indonesia. Nah, sekarang kalian harus menjawab soal ya. Di sini materinya bersama materi minggu lalu ya, karena minggu lalu tidak diberikan soal. Nah, sekarang soalnya digabungkan dengan materi yang sekarang. Apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Bagaimana bentuk negara Indonesia? Indonesia, tolong dijawab. Tujuan negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dua memajukan kesejahteraan umum, tiga kecerdasan kehidupan dan empat ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan segenap Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dua memajukan kesejahteraan umum, tiga kecerdasan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengerti? Minggu depan, untuk minggu depan materi yang akan dibahas yaitu peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk minggu depan materinya yaitu peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Ibu minta kalian untuk mempelajari dan membaca materi tersebut di dalam buku atau di internet ya. Nanti bahas untuk minggu depan yaitu peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti di rumah kalian membaca dan mengamati materi yang akan dibahas. Kemudian nanti akan diberikan tugas mengamati gambar pahlawan nasional dan mengetahui tentang perjuangan para pahlawan nasional. Jadi kegiatan hari ini sudah selesai. Pertanyaan yang tadi semuanya alhamdulillah ada sebagian yang mungkin menjawabnya keliru, ada sebagian yang benar ya. Nah, nanti untuk selanjutnya semoga lebih baik lagi ya. Kita tutup dengan berdoa. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an